Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdul Hakim dengan NIM 0449964435. Di sini saya telah membuat flowchart dan pseudocode dari tugas yang diberikan. Langsung saja. Di sini saya akan hanya menjelaskan sedikit ya tentang flowchart ini. Sini. Untuk flowchart kita akan mulai dari sini. Kemudian saya membuat atau memasukkan deklarasi variabel terlebih dahulu. Di antara variabelnya yang akan diinput yaitu golongan dan jam lembur. Kemudian variabel yang lain akan terisi setelah dilakukan proses-proses seperti ini. Langsung saja. Di sini ada input golongan dan jam lembur. Nantinya di sini saya menggunakan if then else. Jadi ketika pengguna menginput golongan sama dengan A, maka flowchart ini akan proses. Apabila benar, maka variabel gaji pokok akan diisi dengan 5 juta rupiah. Apabila salah atau apabila pengguna tidak mengisi variabel golongan dengan A, maka akan diproses ke proses selanjutnya. Dicek ulang apabila pengguna masukkan atau menginputkan variabel golongan dengan B. Apabila benar, maka variabel gaji pokok diisi dengan 6.500.000 rupiah. Dan begitu seterusnya sampai golongan sama dengan C. Apabila pengguna tidak mengisi atau tidak menginput variabel golongan dengan A atau B ataupun C, maka proses akan mengulang kembali proses input sampai pengguna menginput golongan yang telah disediakan, yaitu A atau B atau C. Kemudian di sini saya menggunakan konektor A untuk mempermudah. Jadi di sini. Jadi setelah variabel gaji pokok terisi berdasarkan golongan, langkah selanjutnya adalah mencek atau mengolah data apakah gaji pokok golongan A tersebut misalkan, atau gaji pokok berdasarkan golongan. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencek
atau menginput jam lembur. Jadi setelah memasukkan golongan dan kemudian gaji pokok berdasarkan golongan muncul, langkah selanjutnya adalah menginput jam lembur untuk kemudian disesuaikan dengan variabel gaji lembur di sini. Jadi setelah apabila jam lembur diinput oleh pengguna 1 jam, proses akan mencek apakah pengguna menginput jam lembur 1 jam atau tidak. Apabila benar, maka proses akan mengisi variabel gaji lembur dengan 30% dikali gaji pokok berdasarkan golongan tadi yang telah diinput. Akan tetapi apabila pengguna tidak mengisi variabel jam lembur dengan 1 jam, maka proses akan mencek apakah pengguna mengisinya dengan 2 jam atau tidak. Apabila benar, maka variabel gaji lembur diisi dengan 32% dari gaji pokok berdasarkan golongan tadi. Dan begitu pun seterusnya sampai pengguna menginput variabel jam lembur ini, baik itu dengan 5 jam atau lebih, maka proses akan menganggapnya sebagai benar dan proses akan mengisi variabel gaji lembur dengan 38% dikali gaji pokok berdasarkan golongan tadi. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya menggunakan konektor B untuk mempermudah juga. Di sini. Jadi setelah sistem atau proses setelah berhasil memproses gaji pokok berdasarkan golongan dan gaji lembur berdasarkan jam lembur dan persentase dari gaji pokok golongan tadi. Langkah selanjutnya adalah proses akan menghitung jumlah penghasilan atau variabel jumlah penghasilan. Sistem akan mengisinya berdasarkan inputan dari pengguna. Jadi sebagai contoh, ketika pengguna menginput variabel golongan ini dengan A, kemudian
sistem akan mengisi gaji pokok golongan A tersebut dengan 5 juta rupiah. Dan setelah pengguna mendapatkan variabel gaji pokok berdasarkan golongan A sebesar 5 juta rupiah, langkah selanjutnya pengguna akan menginput variabel jam lembur. Sebagai contoh misalkan 1 jam lembur. Jadi gaji lemburnya akan dihitung berdasarkan 30% dari gaji pokok golongan A. Jadi 30% dikali 5 juta rupiah sama dengan kurang lebih 1.500.000. Seperti itu. Nah, setelah pengguna mendapatkan gaji pokok golongan A sebesar 5 juta rupiah dan gaji lembur selama 1 jam, gaji lembur golongan A selama 1 jam adalah 1.500.000 rupiah. Maka di sini proses ini akan menjumlah penghasilan atau menjumlah gaji keseluruhan yang diterima golongan A tersebut. Seperti itu. Jadi yang tadi gaji pokok golongan A itu 5 juta rupiah ditambah gaji lembur golongan A selama 1 jam adalah 1.500.000 rupiah. Maka berdasarkan data tersebut, proses ini akan menjumlahnya menjadi 6.500.000 rupiah. Seperti itu. Mungkin seperti itu contohnya. Dan di sini ada output jumlah penghasilan seperti tadi. Selesai. Untuk mungkin seperti itu untuk gambaran flow chartnya. Ya. Seperti ini. Adapun untuk pseudocode dari flowchart tersebut akan seperti ini. Dimulai dengan mengisi kelas, kemudian deklarasi seperti tadi, deklarasi gaji pokok, gaji lembur, jumlah penghasilan, golongan, jam lembur, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menginput golongan dengan menggunakan logika if then else. Apabila benar maka proses akan mengisi dengan seperti ini. Apabila salah, proses akan mengulang inputan pengguna. Kemudian di sini ada proses input untuk jam lembur yang ini tadi. Di sini sama, saya menggunakan logika if then else.
ini and if, akhir dari if, logika if. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah penghasilan atau gaji keseluruhan seperti ini. Dan di sini ada output, yang output dari jumlah penghasilan yang digunakan untuk mencetak hasil dari penjumlahan tersebut. Selesai. Mungkin seperti itu untuk pembuatan tugas 1 pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Dengan ini saya Yusuf Abdul Hakim dengan NIM 04499643 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.